Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas tentang beberapa sifat dari determinan, kemudian menentukan inverse matrix, dan juga menggunakan aturan Cramer untuk mencari solusi dari sistem persamaan linier. Yang pertama, sifat dari matriks yang kita mau bahas adalah misalkan A matriks n kali n, determinan dari K kali A, ini matriks A nya dikali konstanta K, akan sama dengan K pangkat N dikali determinan matriks A. Oke, kita bisa perhatikan contoh berikut. Ini adalah matriks K kali A ya, karena setiap entry matriks A dikali dengan konstanta K. Jadi determinan dari matriks ini akan menjadi K pangkat 3 kali matriks A. Determinan matriks A. Kenapa? Kita sudah belajar di video sebelumnya untuk operasi. Kalau kita mengali satu baris dengan konstanta K, maka kita bisa keluarkan satu K-nya ya. Nah, karena baris kedua juga dikali K, baris ketiga juga dikali K, berarti mengalikannya ada 3 baris, berarti 3 kali, jadi K kali K kali K kali K gitu sebetulnya ya. Jadi K pangkat 3 kali determinan matriks A. Jadi faktor pangkat di sini adalah sesuai dengan ukuran matriks. Jadi kalau masih ingat video sebelumnya, kaitannya itu karena satu baris dikali dengan K, sementara K kali A artinya semua barisnya dikali dengan K. Jadi diperoleh hubungan seperti itu. Kalau misalkan nanti ya kita punya contoh, kalau matriksnya A nya ya 2 5 1 7, ini matriks 2 kali 2 saja contoh. Lalu kita tahu bahwa determinan matriks A berapa? Determinannya adalah 2 kali 7 14 kurangi 5 kali 1 5 9 ya. Sementara contohnya di sini adalah K-nya misal 5A. Kalau kita cari 5A artinya kita kali setiap entry matriksnya dengan 5. 5 kali 2 10, 25, 5 kali 1 5, 5 kali 7 35 ya. Nah, di sini kalau kita cari determinan matriks ini 5A dengan cara biasa 10 kali 35 kurangi dengan 25 kali 5. Ini 350 kurangi 125 ya. Nilainya akan menjadi 225. Nah, bentar. 10 kali 35 ya. 5 kali 2 10 kali 5 25 35 25 kali 5 itu ya. Nah, kita lihat hubungannya. Betul bahwa determinan dari 5A di sini matriks A nya kan 2 kali 2 sama seperti 5 pangkat 2 kali determinan matriks A. Ini kita pakai warna beda aja. Jadi yang kanan ini kita mencari nilai 5A dulu, baru dicari determinannya. Jadi 2 kali pekerjaannya. Sementara kalau kita langsung dari awal ya, kita hanya perlu mencari determinan matriks 5 kali A. Tidak perlu kita kali matriksnya dengan 5 kali A dulu ya. Tidak perlu matriks A nya dikali 5. Cukup 5 pangkat 2 kali determinan matriks A. 5 pangkat 2 adalah 25. Determinan matriks A adalah 9. 25 kali 9
juga sama ya, 225. Jadi maksudnya kita lebih mudah dengan menggunakan sifat determinan matriks yang pertama ini. Jadi kita tidak perlu mengali matriksnya dengan konstanta lalu dicari determinan. Cukup kita keluarkan konstantanya, cuman berpangkat sesuai dengan ukuran matriks. Kemudian berikutnya, determinan matriks A plus B itu tidak sama dengan determinan matriks A tambah determinan matriks B. Nah, kita sebagai contoh ya. Di sini sudah ada dua matriks A dan matriks B. Kalau kita tambah A plus B ya, masih ingat cara menambah? Tambahkan yang seretak, 1 tambah 3 adalah 4. 4 tambah 1, 5. 2 tambah 1, 3. Ini 8. Kita cek ya. Determinan matriks A berapa nih? 1 kali 5, 5 kurang 8 ya. 5 kurang 8 min 3. Determinan matriks B, 3 kali 3 9 kurang 1 8. Sementara determinan matriks A plus B dari bentuk di atas, 8 kali 4 32 kurangi 15 17. Nah, terlihat ya, kalau kita bandingkan nilainya, A plus B itu determinannya 17. Sementara kalau ini ditambah min 3 tambah 8 itu adalah 5, nggak sama. Jadi betul bahwa determinan matriks A plus B tidak sama dengan determinan matriks A tambah determinan matriks B. Selanjutnya, kalau kita punya matriks persegi A, maka matriks A ini akan punya inverse atau dikatakan invertible jika dan hanya jika determinan matriks A tidak sama dengan 0. Jadi ini untuk mengecek apakah suatu matriks punya inverse atau tidak, cukup dicek determinannya. Kalau determinan tidak sama dengan 0, maka matriksnya invertible atau punya inverse. Nah, perhatikan ini. Sekarang ditanya nih, apakah A punya inverse? Bagaimana dengan A inverse-nya? Ada atau tidak? Berarti kita perlu mencek determinan matriks A. Untuk mencari determinan matriks A, ya sebetulnya kita punya banyak cara ya mencari determinan dari video sebelumnya, bisa ekspansi baris ataupun melakukan OBE gitu. Nah, di sini coba perhatikan. Kita lihat baris pertama 1 2 3 dengan baris ketiga 2 4 6 itu saling berkelipatan ya. Kalau matriksnya saling berkelipatan, kita cukup lakukan suatu OBE ya. Operasi baris 3 kita kurangi dengan 2 kali baris 1 karena sini kelipatannya 2 kali, maka kita akan memperoleh baris ketiganya berubah gitu ya. Baris satunya tetap 1 2 3 1 0 1. Untuk baris tiganya karena 2 kali sudah kalau kita kurangi ini jadi 0 0 0, artinya kita memperoleh sebuah baris 0. Sudah bisa dipastikan bahwa determinannya adalah 0 karena kita memperoleh satu baris 0. Karena determinan matriks A adalah 0, maka kesimpulannya A tidak punya inverse. Oke, kita lihat sifat selanjutnya. Misalkan A dan B adalah matriks persegi dengan orde yang sama, maka determinan A kali B akan sama dengan determinan A kali determinan B. Kalau sebelumnya untuk penjumlahan tidak berlaku ya, tapi perkalian berlaku. Determinan matriks A kali B sama dengan determinan masing-masing dikalikan. Di sini kita punya contoh yang sama seperti sebelumnya, matriks A dan B. Kalau kita kali matriks A kali B, masih ingat ya cara mengali matriks, baris kali kolom. Jadi A kali B langsung kita kali, 1 kali 3 ditambah 4 kali 1 jadi 7 henti pertamanya. Kemudian baris 1 kali kolom 2, 1 kali 1 1 tambah 4 kali 3 ya 12, jadi ini 13.
Kemudian berikutnya 2 kali 3 6 tambah 5 11. 2 kali 1 tambah 5 kali 3 15 jadi 17. Nah, kita cek. Sebelumnya kita udah punya nilai determinan ini ya. Determinan matriks A adalah 5 kurang 8 min 3. Determinan matriks B 9 kurang 1 8. Determinan matriks A kali B. Di sini matriks sudah kita cari. 7 kali 17 berapa nih? 7 kali 7 49. 119 ya. Dikurangi 11 kali 3 130 tambah 13 143. Nah, kita kurangi ya. 119 kurangi 143 negatif 24. Nah, ternyata sama. Negatif 24 itu bisa kita cek di sini min 3 kali 8. Min 3 kali 8 min 24 juga. Jadi determinan dari A kali B sini determinannya min 24 sama dengan determinan A min 3 kali dengan determinan B yaitu 8. Nah, ini gunanya kalau seandainya diberikan nanti soal gitu atau pertanyaan, diketahui matriks A dan B, yang ditanya adalah determinan A kali B, maka kita tidak perlu mengali matriks A dengan matriks B. Jadi kita tidak perlu melakukan yang sebelah kanan ini. Ini tadi untuk mencek saja ya. Kalau kita ingin mencari determinan A kali B tanpa mengali matriks A dengan matriks B, kita langsung gunakan saja matriks A-nya dicari determinannya, matriks B dicari, dan diperoleh min 3 kali 8 min 24. Jadi kita tidak perlu mengali matriksnya. Jadi itu penggunaan dari sifat determinan yang ini. Selanjutnya, jika A invertible, maka determinan dari A inverse sama dengan 1 per determinan A. Nah, ini buktinya sangat mudah ya. Kita tahu bahwa A dikali A inverse itu sama dengan identitas ya. Nah, dengan menggunakan sifat determinan sebelumnya, berarti determinan dari A kali A inverse itu sama dengan determinan matriks identitas ya. Kalau kalian ingat matriks identitas itu yang entry diagonalnya semuanya 1. Berarti determinannya akan sama dengan 1. Di sini determinan dari matriks A kali A inverse berarti matriks A determinannya dikali dengan determinan matriks A inverse. Nah, di sini A-nya kan invertible ya. A-nya punya inverse. Invertible berarti determinannya tidak 0 ya, maksudnya determinan matriks A tidak 0 dan ini nilainya 1. Maka bisa kita peroleh persamaan determinan dari A inverse. Jadi kita bagi kedua ruas dengan determinan A, jadi 1 dibagi determinan A. Jadi itu bukti sederhana dari pernyataan ini. Jadi misal gini ya, kita punya matriks A 3 1 1 3. Yang ditanya adalah determinan matriks A inverse. Maka kita tidak perlu mencari A inverse. Nah, ini kalau misalnya harus dicari dulu A inverse kan, masih ingat ya? A inverse 1 per determinan 9 kurang 1 8. Lalu ini tukar tempat tanda gitu ya. Nah, dicari ini jadi A inverse-nya. Itu kalau harus mencari A inverse terlebih dahulu baru dicari determinan. Nah, sekarang enggak. Kita cukup mendapatkan determinan dari matriks A inverse nilainya adalah 1 dibagi determinan matriks A, jadi 1/8. Jadi determinan matriks A inverse di sini adalah 1/8. Kalau determinan matriks A-nya 8 ya. Dan determinan matriks A inverse-nya 1/8. Jadi kaitannya saling terbalik ya. Balikan dari matriks determinan matriks A nilainya. Selanjutnya
kita akan berkenalan dengan matriks kofaktor dari A. Misalkan matriks A adalah matriks persegi n kali n, Cij adalah kofaktor dari Aij. Masih ingat ya Cij, kita bahas di video sebelumnya. Kalau kita susun semua Cij ini, karena matriksnya n kali n, jadi entry-nya sebanyak n kali n juga, C11, C12 sampai C1n, ya sampai Cnn ya. Kalau kita himpun semua kofaktor ini, maka matriks ini disebut matriks kofaktor dari A. Lalu matriks ini kita transpose. Transpose dari matriks tersebut disebut adjoint matriks A, dilambangkan dengan ADJA ya. Jadi adjoint dari A itu adalah transpose dari matriks kofaktor. Nah, sekarang kita akan mencari adjoint matriks berikut. Karena matriksnya 3 kali 3, berarti kita harus cari C11 sampai C33. Kalau kalian masih ingat apa itu Cij, C11 kita perhatikan entry 11 itu ada 3 ya. Di sini nilainya ada jelas min 1 berpangkat 1 tambah 1 2. Jadi positif ya. Dikali minor 11. Nah, min 1 pangkat 2 itu 1, jadi nilainya sama dengan minor 11. Minor 11 adalah menghapus baris 1 kolom 1. Jadi yang tersisa di sini 63 min 4 0. Jadi determinan dari matriks 2 kali 2 ini 6 kali 0 0 dikurangi min 12, jadi positif 12 ya. Nah, kalau kita lanjutkan mencari C12 seperti itu. Nah, caranya akan sama ya. Kita hapus dulu. Jadi M11 di sini adalah mencoret baris 1 kolom 1. Ya. Jadi 63 min 40 ya. 63 min 40. Jadi nilainya adalah tadi 12. Nah, sekarang kita cari C12. Kalau kita gunakan tanda saja ya, kita tidak usah menulis min 1 pangkat 2 lalu min 1 pangkat 3. Kalau jumlah ininya ganjil pasti ada negatif. Jadi min dari M12 ya. Negatif dari minor 12. Minor 12 artinya menghapus baris 1 kolom 2. Jadi matriks saya 1320. Gitu ya. Jadi ini determinannya 1 kali 00 kurangi 3 kali 26 min 6. C12 nya adalah min 6, tapi di sini ada min di depannya ya, ibu lupa ini min. Jadi min dari min 6 positif. Nah, hasil akhirnya ya. Oke, jadi perhatikan untuk tandanya. Kalau kita teruskan ini, kita cari berikutnya C13 ini udah pasti nilainya akan sama dengan minor 13 karena depannya positif ya. Positif itu dari min 1 berpangkat 1 tambah 3 4. Jadi kalau jumlah dari IJ nya adalah genap, dia positif. Jadi nilainya akan sama dengan M13. Kemudian C21, C22, C23 juga dicari. C21 karena ini jumlahnya ganjil ya, negatif dari minor 21. Ini positif minor 22. Ini negatif minor 23. Teruskan ini kalau dicari ya, M13 artinya menghapus baris 1 kolom 3. Contohnya di baris 1, baris 1 kolom 3. Jadi 162 min 4. Gitu ya. 162 min 4. Jadi min 4 dikurangi 12 min 16 ya. Nah, ini diteruskan sendiri, dicek nilai minor
kofaktor-kofaktor ini, maka akan diperoleh C21. Bisa dicek sendiri, ini 4, C22 nya 2, C23 nya 16, C31 kan sama dengan minor 31 ya, nilainya adalah 12. Kemudian C32, C33 negatif dari minor 32, hasilnya adalah min 10. Dan yang terakhir ini sama dengan minor 33, hasilnya adalah 16. Oke, jadi boleh dicek sendiri dengan menghapus baris dan kolom yang bersesuaian dengan minornya. Kemudian disusun ya matriks ini, kita susun matriks kofaktornya. Matriks kofaktor dari A, berarti kita susun sesuai dengan tadi ya, C11 ditulis dulu 12, 6, C12 nya 6, lalu C13 jadi min 16 ya. Kita lihat lagi, 12, 6, min 16 ya. Kemudian baris berikutnya 4, 2, 16 ya. 4, 2, 16. Dan yang terakhir baris ketiganya 16, 2, 12, min 10, 16. min 10, 16. Ini matriks kofaktor. Nah, lalu kita ingin mencari adjoin. Adjoin matriks A adalah mentranspos matriks ini. Mentranspos berarti mengubah baris menjadi kolom. 12, 6, min 16. Jadi ditulis 12, 6, min 16. Lanjut 4, 2, 16. 12, min 10, 16. Nah, ini jawabannya ya. Ini adalah adjoin matriks A. Untuk apa matriks adjoin ini? Ini yang akan kita pakai untuk mencari inverse dari matriks ya. Jadi kita punya satu teorema lagi. Jika A matriks persegi, matriks invertible ya, yang punya inverse, maka rumus untuk mencari inverse dari matriks A adalah 1 dibagi determinan A dikali matriks adjoinnya. Nah, ini betulnya rumus matriks 2 kali 2 yang kita punya sebelumnya itu juga sama ya. Kalau kalian masih ingat, kalau kita punya matriks A adalah A, B, C, D, kan A inverse-nya 1 per determinannya ya, A, D, min, B, C, itu determinannya. Lalu kita punya matriks A, D jadi DA, ini min B, min C. Ini sebetulnya adalah adjoin-nya. Kalau kita lakukan proses yang sama dengan tadi ya, dicari kofaktor lalu ditranspos, maka ini adalah adjoin dari matriks A. Nah, kalau matriksnya 3 kali 3 itu ya, seperti yang tadi kita sudah memberi contoh, kita ambil matriks yang sama ya, matriks ini. Kita akan pakai matriks ini. Lalu yang ditanya adalah inverse matriksnya. Inverse matriks tersebut. Matriks yang 3, 2, min 1 ini ya, dari contoh sebelumnya ya. Jadi kita langsung saja kita tulis dulu. Nah, kita punya pertanyaan, tentukan inverse matriks berikut. Nah, ini matriks yang sama sebelumnya kita cari adjoinnya. Maka yang kita butuhkan adalah adjoin matriks ini sudah kita peroleh. Lalu yang kita butuhkan lagi adalah determinannya. Di sini ditulis ulang lagi kofaktor dari matriksnya. Kofaktor kita akan melakukan mencari determinan dengan ekspansi baris ke 1.
Jadi kita cari kofaktor dari baris 1, C11, C12, C13 sama dengan sebelumnya ya. 12, 6, min 16. Jadi ini kita ambil saja. Jadi determinan matriks A. Kita lakukan ekspansi berdasarkan baris 1. 3 kali C11 berarti 3 kali 12 tambah 2 kali 6 ya, karena ini udah kofaktornya sudah diambil positif negatifnya, jadi langsung aja 2 kali 6 ditambah min 1 kali min 16. Nah ini yang kita cari ya. 3 kali 12 36, 2 kali 6 12, 48 ditambah 16, 48 tambah 16 jadi 64 ya. Jadi nilai determinannya adalah 64. Maka untuk A inverse 1 per determinan tadi ya, 1/64 dikali matriks adjoinnya. Nah matriks adjoinnya yang sudah kita peroleh sebelumnya ini 12 4 12 ini kita tulis lagi ya, 12 4 12, 6 2 min 10 min 16 16 16 gitu. Nah jadi di sini inverse dari matriks A ini adalah 1 per determinan dikali matriks adjoinnya 12 4 ya, 12 6 2 min 10 min 16 16 16. Nah inverse-nya sampai di sini, atau kalau mau kita bagi ya, kita kalikan 1/64 ke dalamnya. Jadi ini akan menjadi 12/64, 4/64. Bisa disederhanakan ya nilai masing-masingnya. Jadi ini akan jadi 12/64, 4/64. Ini jadi satu matriks ya. 6/64, 2/64. Ditulis semuanya per 64. Nah ini adalah matriks inverse-nya. Sebetulnya boleh sampai atas saja atau dikalikan konstanta 1/64-nya. Nah sekarang kita akan masuk ke aturan Cramer ya. Aturan Cramer ini untuk mencari solusi dari AX plus B ya. Misal AX sama dengan B ya. Ini matriks A, ini S. AX sama dengan B adalah SPL ya, sistem persamaan linier dengan ininya N. A-nya matriksnya bukan N kali N. A-nya matriks N kali N. Nah, yang kita butuhkan dalam SPL adalah ini mencari nilai X-nya ya. X1, X2 sampai Xn. Maka kita akan memperoleh nilai X1 itu adalah determinan dari A1 dibagi determinan matriks A. X2 determinan A2 dibagi determinan matriks A. Begitu sampai nanti solusi ke N-nya Xn determinan AN dibagi determinan matriks A. Nah, A1, A2 sampai AN ini apa? Nah, kita lambangkan dengan AJ ya, adalah matriks yang diperoleh ya. Matriks yang diperoleh dengan mengganti kolom ke J, matriks A dengan entry dari matriks B ya. B itu kan kita punya misalkan kita hapus saja B1, B2 sampai Bn. Jadi kalau nanti A1 berarti kolom 1 yang kita ganti dengan B itu. A2 berarti kolom 2 yang kita ganti dengan B.
Nanti yang kita bagi adalah determinan masing-masingnya. Mungkin ini perlu contoh untuk lebih mudah ya. Bagaimana menentukan solusi SPL dengan menggunakan aturan Cramer. Sini kita punya dulu SPL, berarti diberikan suatu misalkan SPL kita anggap saja X1 ditambah 2X3 ya, sama dengan 6 min 3X1 ditambah 4X2 ditambah 6X3 sama dengan 30 min X1 dikurang 2X2 ditambah 3X3 sama dengan 8. Jadi ini kita ubah dulu ke matriks, bentuk matriksnya ya. Jadi ini kalau kita tulis matriksnya akan menjadi 1 0 2 min 3 4 6 min 1 min 2 3. Ini kita bisa tulis matriks B-nya di sini X-nya adalah X1, X2, X3. Hasilnya sama dengan 6 38 ya. Ini adalah mengubah bentuk SPL ke bentuk matriks ya. Kita bisa cek ya. Kalau kita mengali matriks kan baris kali kolom. Lalu kalau kita kali ini 1 kali X1 tambah 0 kali X2 tambah 2 kali X3 hasilnya sama dengan 6. Betul sesuai dengan SPL tersebut. Nah, jadi di sini yang mana dimaksud dengan A, X sama dengan B tadi? Ini sebagai A-nya, ini X, ini sebagai B. Jadi AX sama dengan B. Nah, kita akan mencari nilai X1, X2 dengan X3. Kalau sebelumnya kan kita mencari ada yang menggunakan inverse matrix gitu ya. Dan melakukan OBE juga ya. Mencari bentuk tereduksi gitu. Bentuk tereduksi atau bentuk eselon baris atau eselon baris tereduksi. Tapi sekarang kita akan menggunakan aturan Cramer. Nah, yang dimaksud dengan A1 coba kita perhatikan determinan A1 ya. A1 yang dimaksud di sini adalah ini matriks A, kita ganti kolom ke-1 dengan si matriks B gitu. Jadi sebelum kita mencari A1, kita cari determinan matriks A dulu aja ya, karena semuanya dibagi dengan matriks A. Sekarang kita mencari determinan matriks A. Jadi yang kita cari determinan dari 102 min 3 4 6 min 1 min 2 3 ya. Nah, kemudian A1 itu adalah sama dengan matriks A, tapi kolom pertamanya kita ganti dengan yang B. Karena B ada 6 38, jadi ini 6 38 di sininya. Ini tetap 04 min 2 2 6 3. Itu yang dimaksud dengan A1. Kemudian A2 yang kita ganti adalah kolom kedua dari matriks A. Jadi kolom pertamanya tetap 1 min 3 min 1, tapi kolom keduanya kita ganti dengan 6 38. Yang ini kolom 3 tetap 2 6 3. Kemudian A3 juga mencari determinan. Jadi ini tetap 1 min 3 min 1 0 4 min 2. Lalu kolom ketiga yang kita ganti dengan 6 38. Nah, kita cari masing-masing ya. Nah, ini memang tantangannya adalah mencari determinan begitu ya.
Padahal mencari determinan ini juga lumayan juga gitu prosesnya ya, mencari determinan. Di sini tidak usah. Di sini proses mencari determinannya tidak ditunjukkan ya, nanti bisa dicek sendiri. Determinan matriks A ini nilainya adalah 44. Kemudian determinan dari matriks A1 adalah min 40. Matriks A2 ini determinannya adalah 72. Kemudian matriks A3 ini determinannya adalah 152. Nah, berarti kita bisa memperoleh nilai X1, X2, solusi X3. X1 adalah determinan matriks A1 dibagi dengan matriks A. Ini akan menjadi min 40 dibagi 44. Karena tadi nilai A1 yang min 40 ya. Jadi disederhanakan bisa menjadi negatif 10/11. Begitu juga X2 adalah determinan matriks A2. Kita kasih jarak ya. Bagi determinan matriks A, ini akan menjadi 72 dibagi 44. Sederhanakan ya, bagi 4. Kemudian X3 juga akan menjadi 152/44 dibagi 4, 38/11 ya. Mungkin sini tantangannya adalah mencari determinan matriks ya, matriks 3x3. Mungkin menurut saya juga untuk kasus ini SPL-nya agak lama kalau kita selesaikan, harus mencari determinan matriks 4 buah matriks 3x3 ini ya. Tapi ya itu pilihan. Salah satu cara mencari SPL solusinya adalah menggunakan aturan Kramers dengan mencari determinan matriks. Padahal ini juga bisa kita selesaikan karena ini masih 3x3 ya. Bisa kita lebih mudah menggunakan proses OBE sebelumnya ya, seperti yang kita sudah pelajari di bab sebelumnya. Cukup dengan lakukan proses OBE pada matriks A saja gitu, disandingkan dengan matriks B ini sampai diperoleh bentuk eselon baris ataupun eselon baris tereduksi, itu akan lebih mudah. Jadi ini salah satu alternatif penyelesaian mencari solusi SPL dengan menggunakan aturan Kramers.